Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas kondisi market kripto sekarang, gitu ya. Mungkin buat teman-teman, bagaimana nih keadaan market kripto, apakah ada red flag di mana mungkin kita akan lanjut turun, bearish cycle dan lain-lain, ataupun kita akan melanjutkan kenaikan lagi. Kita akan membahas khususnya untuk Bitcoin dan Ethereum. Kenapa kita bahas dua hal ini atau dua kripto ini? Karena kita bisa lihat nih, dari total keseluruhan market kripto gitu ya. Kita lihat dari atas di sini dominance. Ini mungkin agak sedikit kecil ya. Ini saya coba zoom. Dominance, kita bisa perhatikan Bitcoin 43%, Ethereum 19,5%. Artinya apa? Artinya sekitar 62-63% dari seluruh market crypto itu dikuasai oleh Bitcoin dan Ethereum. Kalau dua-duanya hijau, rata-rata market crypto akan hijau. Kalau dua-duanya merah, rata-rata juga akan merah. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kalian suka video ini, bisa bantu share videonya, like, dan juga subscribe ya. Enjoy. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Oke, kita coba update keadaan market crypto hari ini bagaimana. Sedikit merah karena Bitcoinnya ada penurunan juga ya, sekitar tadi sempat ke $63.000, sekarang sudah ada sedikit naik. Ethereum juga ada mengalami penurunan. Kita coba lihat dari 24 jam. Kalau ditanya apakah market crypto akan melanjutkan kenaikan, kalau tanda-tanda bear market gitu ya, tanda-tanda bear market sebenarnya tuh nggak ada altcoin yang bisa masih performing gitu. Kita bisa perhatikan di sini masih ada beberapa altcoins yang naiknya cukup signifikan, khususnya altcoin Metaverse, Decentraland, Sandbox. Kita lihat naiknya cukup lumayan ya. Engine, ini sempat kita bahas juga sebenarnya di video nggak lama ini, nasib Metaverse gitu ya di sini. Mungkin nanti saya linkin kalau misalnya kalian mau cek juga. Dan kalau koreksi pasti ada yang koreksi karena kita tahu rata-rata memang tadi kan Bitcoin dan Ethereum merah. Kita coba cek Crypto Fear and Greed Index. Crypto Fear and Greed Index ini di 74, jadi ya di grid ya, menurun sedikit dari kemarin 77. Nah, langsung masuk ke dalam beberapa berita terbaru di market crypto. Kita masuk dari sini. Bitcoin's Taproot upgrade should occur on Saturday. Saturday itu hari Sabtu. Berarti ini akan ada terjadi upgrade Taproot gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya Taproot upgrade ini apa sih? Secara lebih buat bahasa awamnya, ini adalah sesuatu yang bagus atau sentimen positif untuk Bitcoin sendiri. Dimana ya secara ininya kalau dari bahasa pemrogramannya ini ada lebih deep lagi, tapi intinya adalah privacy-nya Bitcoin, programmability-nya Bitcoin itu akan menjadi lebih murah, less expensive, lebih cepat, dan juga lebih private sih, gitu ya. Jadi ya, untuk ini adalah sentimen positif untuk Bitcoin sendiri, which will make it more difficult to trace and analyze Bitcoin transactions. Jadi lebih private gitu ya, sesuai dengan tujuan awal dari si Satoshi sendiri, gitu ya. Lalu dia juga akan ada effort dengan ada yang namanya sure signatures, dan lain-lain gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian tanya Taproot ini apa, intinya adalah ini upgrade-nya Bitcoin. Dan kalau kalian tanya bagaimana dampak terhadap Bitcoin, harusnya kalau secara long term it will be positif gitu ya. Itu bakal menjadi sentimen positif. Secara short term sebenarnya juga positif, tapi biasanya ada bisa sedikit dump sih. Tapi hopefully dengan adanya Taproot ini ya, ini bukan buy the rumor sell on news event gitu ya. Ini hopefully ini yang membuat market atau Bitcoin bisa rally back up lagi, kira-kira kayak gitu. Dan ini Taproot ini akan terjadi kapan? Satu hari lagi gitu. Jadi mungkin besok malam kalau misalkan untuk video hari ini tanggal 12 November, mungkin di tanggal 13 November malam gitu ya. Dan ini kita tunggu nih, karena Bitcoin itu konsensusnya kan proof of work. Jadi dia harus ada tambang atau dia mining bloknya dulu. Jadi ada sekitar 248 blok lagi harus di mining baru bisa di upgrade. Kira-kira kayak gitu ya. Lanjut, ini kita lanjut. Mungkin kalian familiar dengan chart ini. Ini chart apa? Ini chart sempat kita bahas di video ini nih. Momen penentu untuk market crypto. Dimana kalau biasanya nih Bitcoin ini suka fake out. Dimana kita lihat di sini dia breakdown, tapi pada saat breakdown malah dia naik ke atas gitu ya. Di sini juga dia breakout, terus dia malah turun ke bawah gitu ya. Nah, lalu di sini sempat kita lihat juga di sini Bitcoin sempat breakout dan ternyata memang dia turun ya. Sebelumnya di video awal kita sempat bilang mana ya? Nah, di video ini kita sempat bilang nih di video yang awal di sebelah sini, di mana Bitcoin ini mungkin bisa sempat fake out juga seperti ini. Ini ya sebelumnya gitu ya, di mana ini Bitcoin baru tipis sekali mau breakout ya di sekitar 65.000. Gak lama kemudian dia memang beneran breakout. Di sini kita naik. Tapi selanjutnya memang turun, hampir sama seperti case atau previous case sebelumnya juga. Di sini 4 kali gitu ya terjadi seperti ini. History memang kadang-kadang suka mengulang lagi gitu ya. Untuk lebih detail penjelasannya sebenarnya ada di video yang tadi saya linkin. Nanti saya coba linkin juga di deskripsi ya, kalau misalnya kalian yang kelupaan nonton video itu. Nah, untuk sekarang kita lihat dari sini untuk Bitcoin sendiri dari 2021 Bitcoin yang warna biru ini masih on track sih.
perjalanan Bitcoin ya. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin di 2017 dan harga emas di 1970-an gitu ya, dimana mungkin akan ada sedikit koreksi di sini dan ya eventually tapi bakal naiknya juga cukup cepat gitu ya, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Ethereum sedikit. Fundamentalnya apa sih berita terbaru Ethereum? Ini dari Siki Yongju, dia adalah CEO dari CryptoQuant. Jadi ini tempat on-chain analytics terkenal juga, sangat bagus. Nah, Ethereum supply dia bilang apa? Ethereum supply doesn't increase anymore. Artinya apa? Ethereum ini supply-nya tuh nggak naik lagi, gitu ya. Kita tahu sendiri kalau setiap token atau kripto itu berbeda-beda supply-nya. Kita harus perhatikan. Ini makanya harus do your own research juga ya. Kita lihat Ethereum supply-nya ada 118.000 ya, 118.000, dan dia nggak ada maksimum supply, nggak kayak Bitcoin gitu ya. Nah, tapi yang kalau misalnya kita lebih detail lagi di sini dia bilang kenapa Ethereum supply-nya doesn't increase. Kenapa nggak naik? Karena ada yang namanya London Hard Fork. Ini terjadi di bulan Agustus kemarin, di mana terjadi London Hard Fork, di mana setiap transaksi di dalam jaringan Ethereum itu akan dibakar gitu ya, fee transaksinya. Kira-kira bukan fee transaksinya ya, pokoknya ada fee burn dari transaksinya lah. Jadi kalau kita bandingkan sekarang, fee burn-nya ini sekitar 14.400 Ethereum. Jadi ini cukup besar sekali dalam hitungan hari. Kalau secara 1 minggu terakhir itu sekitar 88.000 Ethereum. Kalau secara on-chain data, ini kita bisa bandingkan di sini. Nah, di sini Ethereum supply-nya itu naik terus ya, naik terus, ini supply-nya naik terus. Tapi kalau kita lihat pada saat terjadinya dikasih tahu London Hard Fork itu yang bakar Ethereum, yang burn Ethereum, ini supply-nya tuh jadi flat. Bisa perhatikan dari naik jadi flat ya. Nah, kita bisa bandingkan juga dari chart di bawah sini, di mana Ethereum supply rate of change, supply-nya itu makin lama makin turun. Sehabis terjadi London Hard Fork di sini di bulan Agustusan ya, langsung turun lebih drastis lagi. Karena apa? Karena dia ada introduce burn mechanism-nya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini cukup bullish untuk Ethereum khususnya, karena dia bilang sekarang apa? Dia bilang bahwa Ethereum sekarang a scarce asset atau asetnya langka juga. Karena aset ya supply-nya makin lama makin turun juga. Dan ya kita bisa bandingkan bahwa supply-nya nggak naik lagi. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, kita akan masuk ke technical, tapi sebelum masuk technical, untuk teman-teman yang baru sebenarnya saya rekomendasi sekali untuk kalian misalnya mau daftar pakai aplikasi Pintu juga sih gitu ya. Ini sangat mudah sekali untuk teman-teman yang baru masuk cryptocurrency. Di sini bisa belanja dari 11.000. Ada beberapa hal sih dari Pintu yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama adalah di sini, di platform dia punya akademi edukasi. Ini bisa kalian download aja sebenarnya di App Store ataupun di Play Store gitu ya. Dan ini edukasinya sangat lengkap. Lalu yang kedua adalah ininya juga, dia punya level code lah untuk kalau kalian ajak teman dan lain-lain gitu ya. Kalian bisa mendapatkan komisi juga. Dan ya ini cukup menarik, ada level-levelnya juga sebenarnya. Jadi bisa teman kamu ajak orang, kamu masih dapat komisi. Kira-kira kayak gitu ya. Dan ya kalau misalnya kalian mau download Pintu, jangan lupa ya kalau misalnya kalian mau bisa pakai username saya. Nanti username saya itu dari deskripsi @mwayen gitu ya. Nanti saya kasih di deskripsi aja. Hal yang menarik dari Pintu juga, sedikit yang menarik ya, itu adalah Pintu token. Jadi akan diintroduce Pintu token, tapi mungkin ini kita bahas di video lainnya lah kalau misalnya untuk Pintu token sendiri ya. Yang kita tahu ini cukup menarik, artinya Pintu akan membuat cryptocurrency-nya sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita masuk aja ke dalam Bitcoin. Kita coba bahas nih Bitcoin bagaimana nih. Kalau Bitcoin sebenarnya kalau kita lihat dari sekarang, harga sekarang ya, dalam bull market ini sempat kita mention juga kalau misalnya penurunan seperti ini kita alami nih dari awal 2021 nih, dimana kita naik koreksi seperti 30%, 26%, 18%, ataupun 27%, ini ya bisa terjadi. Kita tahu cryptocurrency itu, market crypto ya, itu paling volatile di seluruh aset financial sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ya ini cukup normal. Kalau kita perhatikan sekarang Bitcoin sendiri hanya baru turun berapa nih? Bitcoin turun 8% gitu ya. Kalau kita lihat tadi sampai 18%, 18% itu ke berapa? 18% itu bisa sampai ke sekitar 56.000. Cukup dalam sih sebenarnya kalau misalnya segitu. So, harapannya sih nggak turun ya. Coba kita analisa dulu sekarang ke dalam time frame 4 jam, kira-kira bagaimana. Untuk di time frame 4 jam, di video kemarin kita sempat mention di mana ada potensial dia membentuk bearish pendant, dan memang ini terjadi nih. Kita lihat di sini bearish pendant-nya terjadi, dia breakdown ke bawah ya, dia breakdown ke bawah. Nah, kalau bearish pendant ini terjadi, targetnya di berapa sih? Targetnya itu kita bisa ambil dari sini, kita turun ke bawah. Nah, targetnya itu di sekitar level 60 ribuan, 60.300 sampai 60.700-an. Gitu ya di sini ya.
Inilah target kita. Kalau misalnya bearish pendant sendiri, tapi selama beberapa kali saya analisa Bitcoin juga, kalau ada target penurunan, biasanya itu jarang ketemu sampai ke target ini, kira-kira kayak gitu. Tapi ya kita maunya memang nggak ketemu, karena kita maunya Bitcoin ini kembali naik ke atas lagi ya. Tapi make sure kalian tahu bahwa ada potensial dia bisa ke 60.300-an. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, harus saya disclaimer on juga ya, bahwa ini hanya pendapat saya dan kalian harus do your own research juga. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari time frame one day, nah ini Bitcoin lagi turun nih sekitar 63.000 ya, tapi di 63.000 ini bisa kita perhatikan, bentar ya. Di 63.000 sendiri tuh sebenarnya supportnya cukup kuat sih. Kita bisa perhatikan di sini. Ini saya coba kasih rectangle. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Ini adalah previous high sebelumnya nih. Dua hal ini, di sini dan di sini. Jadi pas di sini ini bisa menjadi support yang kuat untuk Bitcoin. Lalu yang kedua, dia juga ada support di exponential moving average 20-nya. Di sini nih. Perhatikan garis yang warna orange sendiri. Jadi ya hopefully dia masih bisa bertahan di sini, dan hopefully juga dengan adanya taproot upgrade yang di sini yang kita bilang yang bakal terjadi besok, semoga ini bisa menjadi katalis positif yang membuat Bitcoin kembali naik lagi gitu ya. Karena memang sudah cukup mengalami penurunan selama 4 hari terakhir. Gitu ya, tapi kita sudah mention ada beberapa target di sekitar 60 ribuan, ataupun bisa dia retest ke exponential moving average 50. Ini sempat kita mention di akhir video kemarin, di video ini nih. 3 alasan kenapa market crypto koreksi kita sempat mention, di mana ada potensial dia turun ke bawah, dan turun ke bawah sini pun tadi kita sudah lihat ya, kalau turun ke bawah sini pun masih bisa terjadi yang kita dari awal nih, karena ini hanya penurunan sekitar 13% gitu ya. Jadi ini bisa kalian heads up doang. Selanjutnya sebenarnya ini kita bisa ambil Fibonacci retracement juga sih. Nih ya, saya coba ajarkan juga. Caranya tuh dari sini kita tarik ke high-nya dia, lalu ke low-nya terakhir gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kalian pakai retracement Fibonacci trend base extension gitu ya. Nah, biasanya itu level 1 ini ya, level 1 ini yang kita lihat sekarang di 63.200 bisa menjadi resisten dan support yang kuat juga. Dan kita bisa perhatikan juga nih, sekarang level 1-nya tuh berada di mana? Level 1-nya berada di kotak yang tadi kita bikin juga nih, gitu. Jadi ya, kita lihat di sini memang supportnya kuat untuk Bitcoin sendiri, gitu ya. Jadi hopefully ini masih bisa bertahan lah. Nah, itu analisa saya untuk Bitcoin. Lalu kita lanjut lagi ke Ethereum USDT. Kalau untuk Ethereum ini bisa kita perhatikan, sempat kita mention di mana Ethereum ini naiknya bagus sekali. Nih, saya kasih lihat nih chartnya ya. Ini exponential moving average-nya saya hide. Nah, kita bisa perhatikan nih, kenaikannya benar-benar kayak naik anak tangga, di mana dia dari supportnya mantul di atas, turun ke bawah lagi gitu ya. Mantul di atas, turun ke bawah lagi, lanjut naik lagi ke atas. Ini hampir sama, mantul di atasnya, previous high-nya, ke bawah, langsung breakout. Ini juga terjadi lagi, di mana kena resisten atasnya, mantul di supportnya sebelumnya, mantul lagi, kena support, langsung breakout. Jadi kayak bener-bener bertahap banget gitu ya. Belum terjadi parabolic movement di Ethereum sendiri. Naik, turun. Di sini kena resisten, kena support, kena resisten, kena support, dan sekarang lagi di support. Hopefully kalau dari Ethereum sendiri dia nggak breakdown dari supportnya ini ya. Karena kita bisa perhatikan dalam beberapa hari terakhir dari bulan Oktober ini dia di dalam channel ini, channel ascending channel kita. Jadi sekarang ini sudah diambang sebenarnya, benar-benar udah diambang, kita bisa perhatikan. Hopefully dia masih bisa menahan dari support ini. Jadi kalau dia masih menahan, mungkin hopefully kita naik, breakout, tes di bawah, turun ke bawah, tes lagi di sini, turun lagi, baru breakout lagi. Ya semoga bisa kayak gitu untuk Ethereum sendiri. Jadi ya kalau kalian mau beli Ethereum sebenarnya sekarang ini saat yang tepat sih, di sekitar 4.600-an. Tapi keep in mind, kalau saya bilang juga kalau take profit bertahap, kalau jual juga bertahap gitu. Kalau mau beli juga bertahap gitu ya. Walaupun sekarang udah diambang, udah di bawah, bukan berarti dia nggak ada potensial untuk turun, masih ada gitu ya. Nah, itu untuk Ethereum. Terakhir kita bahas Bitcoin Dominance. Bagaimana dengan Bitcoin Dominance? Kalau kalian teman-teman yang belum tahu Bitcoin Dominance itu apa, nanti saya coba linkin juga video saya khusus untuk membahas Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance sendiri, ini persis nih. Dia terkena di dalam support sini, gitu ya. Nah, lalu sekarang turun. Nah, sekarang ini sempat tes ke resistennya sebelumnya, yang kita bilang menjadi support, gitu ya. Hopefully ini kembali turun lagi lah. Kalau kembali turun, berarti altcoin bisa naik lah. Itu yang kita mau ya. Hopefully juga bisa break dari yang garis warna ungu nih. Bukan ungu, kotaknya warna biru ini. Kalau turun lebih bawah lagi, ini mungkin tanda-tanda altcoin season.
Kira-kira gitu aja sih analisa saya untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian nonton sampai akhir video, coba komen pohon atau kasih emoji pohon aja gitu ya, saya mau tahu. And jangan lupa share videonya. See you in the next video. Bye-bye.